Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Abdul Wahyudin, absen 6, NIM 1803939 dari kelas 5B. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Olahraga. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang filsafat Penjas. Yang pertama adalah makna pendidikan jasmani bagi manusia. 2. Fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. 3. Permasalahan tentang pendidikan jasmani. 4. Jelaskan tentang landasan pendidikan jasmani. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan, keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup, dan pembentukan karakter, yang diantaranya adalah mental, emosional, spiritual, dan sosial, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan serta pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Langsung saja yang kedua, menurut Samsudin 2008, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Terus menurut Firmansyah, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia yang seutuhnya. Langsung saja kita masuk ke dalam tujuan pendidikan jasmani. Menurut Suryo Broto, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak yang sikap atau nilai, kecerdasan fisik dan keterampilan atau psikomotorik, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri, yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang keempat adalah meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan serta demokratis. Lalu yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Lalu yang ketujuh, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup yang sehat, dan kebugaran terampil serta memiliki sikap yang sportif. Langsung saja masuk ke dalam perkembangan fisik, yaitu tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan-kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seorang atau physical fitness. Yang kedua adalah perkembangan gerak. Perkembangan gerak itu berhubungan dengan kemampuan melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna atau skillful. Yang ketiga, perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya.
Di dalam ruang lingkup pendidikan jasmani, sebelum kita melanjutkan ke ruang lingkup pendidikan jasmani, ada satu perkembangan, yaitu perkembangan yang interaksi. Khususnya di kehidupan ini kita itu harus berinteraksi satu sama lain. Perkembangan ini dinamakan adalah perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok ataupun masyarakat. Ruang lingkup pendidikan jasmani menurut BNSP 2006-513, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan dan olahraga. Meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, dan lain sebagainya. Yang kedua, aktivitas pengembangan yang meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas ritmik. Yang kelima, aktivitas air. Yang dimaksud dengan aktivitas air di sini adalah meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Yang keenam adalah pendidikan di luar sekolah. Tentunya sudah tahu ya, pendidikan di luar sekolah itu karena berpendidikan itu bukan hanya di sekolah. Di luar juga kita pasti dapat pembelajaran atau ilmu-ilmu serta yang bermanfaat lainnya bagi kita pribadi. Yang keenam adalah kesehatan. Lalu setelah hal tersebut ada berbagai manfaat pendidikan jasmani. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan anak akan gerak, dalam gerak, untuk gerak, dan melakukan gerak. Pendidikan jasmani merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya anak-anak dapat belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak. Semakin terpenuhi kebutuhan akan gerak dalam masa-masa pertumbuhannya, makin besar bagi kualitas pertumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, atau berinteraksi dengan lingkungannya, atau bermain dengan lingkungannya, atau mengkondisikan tentang lingkungannya itu bagaimana. Yang selanjutnya adalah pendidikan jasmani adalah waktu untuk berbuat, waktu untuk melakukan, waktu untuk berinteraksi, dan waktu untuk melakukan di dalam lingkungan apa yang seharusnya kita lakukan. Anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada hanya harus melihat atau mendengarkan orang lain ketika mereka sedang belajar. Dengan bermain dan bergerak, anak benar-benar belajar tentang potensinya di dalam kegiatan ini. Anak-anak mencoba mengenali lingkungan sekitarnya dengan sendirinya, dengan proses sendirinya, dengan langkah-langkah, dengan pengolahan diri sendiri akan menemui hal bagaimana yang patut mereka lakukan dan berinteraksi dalam lingkungannya. Dan selanjutnya menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peranan pendidikan jasmani di sekolah dasar atau anak-anak karena turut mengembangkan dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Lalu menyalurkan energi yang berlebihan. Yang dimaksud dengan menyalurkan energi yang berlebihan terhadap anak tersebut adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Kelebihan energi ini sangatlah perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Segera setelah disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak akan memperoleh kembali keseimbangan dirinya. Karena setelah istirahat, anak akan kembali memperbaharui dan memulihkan energinya secara normal. Dan yang selanjutnya merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap meliputi aspek
fisik, mental, emosional, sosial, dan moral. Tidak salah jika para ahli percaya bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia yang seutuhnya. Di dalam filsafat Penjas ini atau pembelajaran pendidikan jasmani, terutama di luar dan di dalam sekolah, adalah hal yang perlu kita perhatikan, karena keseimbangan dan kesehatan tidak diukur dari seberapa besar atau usia yang telah mencukupi, tetapi yang secara rinci kita melihat dengan karakter kepribadian diri sendiri yang meliputi mental, emosional, dan pola pikir, kognitif, afektif, serta psikomotor yang akan dilihat atau yang kita lakukan atau yang kita penuhi ketiga tersebut. Di dalam pendidikan jasmani itu tidak hanya menumbuhkan atau melakukan gerak dasar untuk kepribadian atau kesehatan yang akan dilakukan, tetapi di dalam pendidikan jasmani itu kita itu akan membina atau menyusun langkah-langkah ataupun proses untuk menghadapi pengelolaan dalam bentuk berkependidikan. Karena planning atau perencanaan seseorang terhadap anak atau pertumbuhan serta perkembangan, maka planning tersebut atau perencanaan harus dilakukan secara tahapan atau langkah-langkah serta proses yang sudah direncanakan. Jadi pendidikan jasmani ini adalah suatu pendidikan di mana jasmaniah dan badan kita itu dibentuk atau dibina supaya keseimbangan di dalam diri kita itu terdapat sesuatu yang bermanfaat dan akan menyehatkan tubuh gitu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun makna yang kurang berkenaan di hati. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.